Ada orang Yahudi, namanya Yahudi Khaybar. Ini dulu, kalau sekarang itu Yahudi Khaybar itu wilayahnya mungkin kayak Rempang itu, kaya raya dia. Mau dikuasai oleh siapa? Orang-orang Gotofan, penyembah berhala. Tanah orang-orang Yahudi Khaybar itu mau dikuasai oleh orang-orang Gotofan, penyembah berhala. Akhirnya perang, pecah perang. Di awal pertempuran, orang-orang Yahudi Khaybar itu kalah dalam peperangan. Lalu mereka berdoa, bertawasul. Ini orang Yahudi loh, Yahudi, bukan Muslim. Bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, atawassalu bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tansurana alaihim. Kalah dia, tapi tawasulnya orang-orang Yahudi Khaybar menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya Allah, aku bertawasul melalui Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong kami ya Allah. Ditolong, menang orang-orang Yahudi Khaybar itu, mengalahkan orang-orang Ghatafan. Maka setiap kali orang-orang Yahudi Khaybar itu akan berperang, dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun seperti yang dijanjikan oleh Allah, mereka tahu dari mana nama Muhammad, karena mereka membaca kitab sucinya. Akan datang Nabi akhir zaman, di antara sifatnya adalah al-ummi. Nabi tersebut adalah buta huruf. Dia bertawasulnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khayra nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu a'azzahu bidinihi wa amaddahu bijundihi wa ayyadahu binasrihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azzim wa tarham wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Zikra Maulidir Rasul, Majelis Taklim Bahjatul Wasail, pimpinan guru kita Al-Mukarram Ki Al-Haj Rashid Ridha MA. Matta'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang sama-sama kita hormati guru kita, Murabbi Ruhina Ki Al-Haj Rashid Ridha MA. Saya dengan beliau
sama-sama di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Allahyarham Kiai Ishaq Yahya. Hadir tokoh-tokoh masyarakat diantaranya Al-Mukarram Bapak Haji Madani, Al-Mukarram Bapak Misan, Al-Mukarram Bapak RT 11 RW 03 Bapak Ahmad Saikhu, Al-Mukarram Bapak RT 09 RW 3 Bapak Bahri, Bapak Kamtibnas Bapak Rafian. Setidak yang lain mohon maaf, saya tidak menyebutkan namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Juga teman-teman panitia Zikra Maulidur Rasul Majelis Taklim Bahjatul Wasail. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Zikra Maulidir Rasul. Biasanya malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Rashid Ridha. Bukunya Bahjatul Wasail. Saya tanya beliau tadi, saya juga sempat ngeliat-ngeliat di internet. Ini isinya tentang usuluddin, tauhid akidah, tentang fikih dengan tentang tasawuf. Saya jadi teringat ungkapan ulama, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Beruntung antum membersamai guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Rashid Ridha. Yang diajarkan bukan cuma fikih. Yang diajarkan bukan cuma tasawuf. Fikihnya iya, tasawufnya iya, akidahnya juga iya. Orang semata-mata belajar tasawuf, nggak belajar fikih, tazandak. Kayaknya alim padahal dia nggak alim. Orang belajar fikih aja, nggak belajar tasawuf, tafassak, fasik dia. Alhamdulillah, antum di majelis ini bukan cuma fikihnya, bukan cuma tasawufnya, digabungkan keduanya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Mudah-mudahan guru kita semuanya ini, Kiai Al-Hajj Rashid Ridha, membimbing kita ke semuanya ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik sekali ini. Maulidnya di lapangan badminton. Subhanallah. Itu ada supporternya itu Dr. Andas Haji Khairuddin. Nah, sebelah kirinya itu ada Bang Amin. Subhanallah. Mana Bang Amin? Mana dia? Iya, subhanallah. Kata Ustaz Rashid itu mudah-mudahan gak hujan. Kalau hujan ini bisa bubar ini katanya. Saya boleh baca pantun. Kalau bagus bilang bagus ya, kalau cakep bilang cakep ya. Pagi hari makan kelapa. Ya pagi-pagi makan kelapa cakep. Rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa. Itu kan kelapa jadi berjumpa. Kita di sini telah berjumpa. Cakep. Untuk acara yang istimewa. Iya bilang cakep dong. Bunga mawar, bunga melati. Ditanamnya di halaman rumah
si bibi? Iya. Bilang cakep. Rasa bahagia menyelimuti hati. Merayakan maulid baginda Nabi. Satu lagi ya. Gatot Kaca ototnya kuat. Kenapa dia ototnya kuat? Ternyata katanya dia suka makan ubi. Gatot Kaca suka makan ubi katanya. Subhanallah. Ayo kita perbanyak sholawat. Subhanallah. Dalam menyambut maulid Nabi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo kita sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ayo. Wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Masyiral muslimin. Guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh yang belum lama hadir ke tengah masyarakat Indonesia. Beliau mengatakan kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, ini adalah bulan yang paling tepat, paling cepat untuk bisa mendapatkan cintanya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal, bulan paling cepat, paling tepat untuk bisa melakukan kedekatan kepada Rasulullah. Karena di bulan Rabiul Awal banyak peristiwa penting. Di Rabiul Awal Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita lahir. Di Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Di Rabiul Awal bi'tsatul Rasul. Dan di Rabiul Awal hijratul Rasul. 4 peristiwa penting dalam babakan sejarah hidupnya Rasul adanya di bulan mulia Rabiul Awal. Lahirnya Rasul, wafatnya Rasul, bi'tsahnya Rasul, diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul setelah berumur 40 tahun di Rabiul Awal, kata para ulama. Dan hijrahnya Rasul dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, hijrah yang kemudian membawa kemenangan demi kemenangan. Maka ayo saya mengajak di bulan yang mulia ini Rabiul Awal, kita ingat kembali sang Rasul, kita kenang kembali sang Rasul, kita rindukan sang Rasul, kita cintai sang Rasul. Yang sudah cinta, ayo perdalam cinta kita kepada sang Rasul, cinta yang akan menghantarkan pencinta-pencintanya nanti di hari kiamat untuk bersama-sama Rasul di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini bulan yang paling tepat, paling cepat untuk bisa meraih cintanya Rasul. Ayo, kita ingat, kita kenang, kita rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Muaz ibnul Jabal, Rasulnya sudah wafat.
Begitu disebut nama Muhammad Rasulullah, nangis dia sejadi-jadinya. Ini sahabat Muaz ibnul Jabal, sahabat hebat. Sering diutus oleh Rasul dulu ke Yaman, linasyril Islam wal muslimin. Dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah buat Muaz ibnul Jabal, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yardallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik hidayah buat utusannya, utusan Allah, Muaz ibnul Jabal. Lima yardallahu wa rasuluh, dengan hal-hal yang mengundang ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada sahabat datang ke hadapan Muaz ibnul Jabal. Di hadapan Muaz dia bilang, "Ya Muaz, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai sahabat Muaz, sampaikan kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya saat itu sudah wafat. Begitu disebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka Muaz walam yaskut. Nangis Sayyidina Muaz dan enggak pernah berhenti menangis. Terus saja menangis. Terkenang sang Rasul, ingat sang Rasul, rindu akan sang Rasul. Sampai orang yang bertanya itu mengatakan, hatta dzanantu annahu lam yaskut. Aku duga Muaz ibnul Jabal ini enggak akan pernah berhenti menangis karena dia mengingat sang Rasul, merindukan sang Rasul. Ma'asyiral muslimin, walamma sakat, ketika dia berhenti dari menangis, dari mulutnya keluar ungkapan kerinduan kepada sang Rasul. Kata Muaz ibnul Jabal, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila liqa'i Rasulillah. Alangkah rindunya saya kepada Rasulullah. Alangkah rindunya saya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat kalau disebut nama Rasul nangis dia, merindukan sang Rasul. Ada seorang perempuan, orang Ansor dari Banu Dinar. Suaminya ikut perang Uhud, ayahnya ikut perang Uhud, saudara kandungnya ikut perang Uhud. Tiga-tiganya orang-orang yang begitu penting dalam kehidupannya. Ayahnya, suaminya, saudara kandungnya, semuanya gugur di medan Uhud. Semuanya gugur di medan Uhud. Kalau tidak karena madad wa imdadullah, mungkin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut gugur. Tapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tertatih-tatih, kaum muslimin itu bisa kembali dari Uhud ke Madinah Al-Munawwarah, sampai pasukan di Madinah Al-Munawwarah. Perempuan tadi tidak bertanya siapa ayahnya atau di mana ayahnya, di mana jenazahnya. Dia enggak tanyakan bagaimana nasib ayahnya, tidak ditanyakan nasib suaminya, tidak ditanyakan nasib saudara kandungnya, enggak. Siapa yang ditanyakan? Madza fa'ala Rasul? Padahal ayahnya meninggal, ayahnya gugur, saudaranya gugur, suaminya gugur. Enggak ditanya di mana jenazahnya. Tapi begitu pasukan sampai di Madinah Al-Munawwarah, yang ditanya, madza fa'ala Rasul? Bagaimana Rasul? Karena ada rumor Rasul pun ikut gugur dalam medan Uhud. Madza fa'ala Rasul? Kata sahabat-sahabat, khairan, baik-baik ke Rasul. Enggak percaya dia. Aruni hatta anzur. Mana Rasul? Perlihatkan kepada saya sampai saya bisa melihat Rasul dengan kedua belah mata saya. Enggak percaya ketika orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah itu kembali ke Madinah dan mengatakan Rasul baik-baik. Dia enggak percaya. Aruni hatta anzur. Asyaru ilaih. Mereka ditunjuk, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia tersenyum, dari mulutnya keluar kata-kata yang sangat-sangat fenomenal. Keluar dari mulutnya, fakullu musibatin ya Rasulullah ba'daka jalal. Kata perempuan tadi, fakullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua musibah setelah saya berhasil memandang wajahmu ya Rasulullah menjadi begitu kecil di mata saya. Saya tidak peduli ayah saya wafat, saya tidak peduli suami saya wafat, saya tidak peduli saudara kandung saya wafat. Yang penting engkau ya Rasulullah mazil ta'ala qaidil hayat. Engkau masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Cintanya sama Rasul sedemikian hebat. Kalau saya tanya yang hadir di sini cinta sama Rasul, kalau disebut-sebut Rasul pada nangis apa enggak? Mau masuk surga sama Rasul? Allahu Akbar walillahillah. Orang-orang di luar Islam itu ternyata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ta'zim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, ketika dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lamma tarafa Adam al-khati'ah. Ketika Nabi Adam terusir karena dosa yang pernah dia lakukan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdekat-dekat buah khuldi. Pohon khuldi, bukan cuma mendekat tapi dia mengkonsumsi buah tersebut. Terusir dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb," katanya, "as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirali." Nabi Adam, waktu itu Nabi Muhammad belum diciptakan. Belum ada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan sampai dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi. Dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rabb," katanya, "as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirali." Aku memohon kepada engkau karena kebenaran hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong maafkan salah dan dosa saya. Allah balik bertanya kepada Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Kata Allah, dia balik bertanya, "Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Bagaimana ente tahu Nabi Muhammad padahal aku belum ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana Nabi Adam itu tahu? Kok dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab sama Nabi Adam alaihi salam, "Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya ruhika." Ketika engkau ciptakan aku dengan tanganmu sendiri, engkau tiupkan ke dalam tubuhku, ke dalam jasadku bagian dari ruhmu. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Wa ra'aitu fi qawaimil arsy, aku melihat terpampang di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang arsy. Ada tulisan, ra'aitu fi qawamil arsy maktuban, ada tulisan. Begitu Nabi Adam diciptakan, aku melihat, kata Nabi Adam, di tiang-tiang arsy-Nya, singgasananya Allah, sebuah tulisan. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tulisan. Nabi Muhammadnya belum ada, tapi tulisannya sudah ada. Kata Nabi Adam, ketika engkau ciptakan, aku lihat di penyanggah-penyanggah arasmu ya Allah, tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam alaihi salam, alimtu anna Allah lam yudif ismahu, ya anna Allah lam yudif isma Muhammadin ila ismik.
Allah tidak mengidofatkan, tidak menyandingkan nama seorang makhluk termasuk Muhammad ke dalam namamu, kecuali orang tersebut adalah orang yang paling bernilai, yang paling engkau cintai. Alimtu annaka lam tudif Muhammadan ila ismik li'annaka tuhibbuhu ay li'annahu min ahabbi khalqika. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling engkau cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar ya Adam. "Ud'uni bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aghfir lak." Mohonlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan haknya Nabi Muhammad, aku ampuni engkau. Li'anni, kata Allah Subhanahu wa taala, lamma khalaqtu Adam illa bika ya Muhammad. Saya tidak menciptakan Nabi Adam kecuali karena engkau ya Muhammad. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nabi Adam, Nabi Muhammadnya belum kelihatan, tapi dia sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi, namanya Yahudi Khaybar. Ini dulu, kalau sekarang itu Yahudi Khaybar itu wilayahnya mungkin kayak Rempang itu, kaya raya dia. Mau dikuasai oleh siapa? Orang-orang Gotofan, penyembah-penyembah berhala. Tanah orang-orang Yahudi Khaybar itu mau dikuasai oleh orang-orang Gotofan, penyembah-penyembah berhala. Akhirnya perang, pecah perang. Di awal pertempuran, orang-orang Yahudi Khaybar itu kalah dalam peperangan. Lalu mereka berdoa, bertawassul. Ini orang Yahudi loh, Yahudi, bukan Muslim. Bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, atawassalu bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tansurana alaihim. Kalah dia, tapi tawassulnya orang-orang Yahudi Khaybar menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya Allah, aku bertawassul melalui Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong kami ya Allah. Ditolong, menang orang-orang Yahudi Khaybar itu, mengalahkan orang-orang Ghatafan. Maka setiap kali orang-orang Yahudi Khaybar itu akan berperang, dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun seperti yang dijanjikan oleh Allah, mereka tahu dari mana nama Muhammad karena mereka membaca kitab sucinya. Akan datang Nabi akhir zaman, di antara sifatnya adalah al-ummi. Nabi tersebut adalah buta huruf. Dia bertawassulnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang Yahudi aja tawassulnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan rugi kita kalau kita tidak menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang begitu kita cintai. Ayo, ini bulannya yang paling tepat, paling cepat untuk bisa meraih cintanya Nabi Muhammad, kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan tanya bagaimana Muhammad ini rasa cintanya sama kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, bukan malaikat dia, bukan jin dia. Meskipun ada ulama yang mengatakan bukan min anfusikum bacanya, katanya min anfasikum, orang terbaik di antara kalian. Sifatnya 3. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat penderitaan kita. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pengen melihat kita ini menderita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Harisun alaikum, amat sangat berkeinginan kita ini beriman, kita ini selamat, kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, sama orang-orang mukmin amat sangat belas kasih.
Mana buktinya belas kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ambil satu contoh. Suatu malam Sayyidah Aisyah istrinya ini bermanja-manja sama Rasulullah. Bu, ibu, bu, orang perempuan boleh nggak sih manja-manja sama suaminya? Nggak boleh. Pak, bini kita boleh nggak manja-manja sama kita? Boleh. Yang kagak boleh, ibu-ibu manja sama laki orang. Kalau manja sama laki sendiri boleh? Boleh. Suatu malam Sayyidah Aisyah itu bermanja-manja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, ud'ullah li, doain saya. Ibu pernah minta doa sama suaminya? Minta doa apa? Pak, ibu-ibu pernah minta doa sama bapak-bapak? Minta doa apaan? Ibu-ibu mah manjanya sama antum kalau lagi ada maunya aja. Bang, tuh kayaknya gelang tetangga cakep tuh, gitu. Panggilnya begitu kalau lagi ada maunya begitu. Ya, suatu malam Sayyidah Aisyah itu bermanja-manja kepada Rasulullah. Dia minta didoain. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangannya. Didoain langsung oleh Rasulullah Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah dalam doa? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni istriku Sayyidah Aisyah dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosanya yang kemudian. Dosa-dosanya yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosa-dosanya yang dilakukan terang-terangan. Tabassamat wa dhahikat Aisyah. Tersenyum, tertawa Sayyidah Aisyah. Ketika didoain oleh Rasul, ampuni Sayyidah Aisyah dosanya yang lalu, dosanya yang kemudian, dosanya yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosanya yang dilakukan terang-terangan. Ada enggak Pak dosa bini kita yang dilakukan terang-terangan? Ada. Tuh kemarin penceramah kita Ainul Yakin itu ngomong begitu. Manggil suaminya pakai namanya. Mentang-mentang suaminya pendek dikit, gel, bogel. Ada yang begitu? Suaminya katanya tinggi dikit, kurus, katanya kemarin apa katanya? Lancip. Lakinya dipanggil lancip. Subhanallah. Itu kan dosa terang-terangan itu. Tapi ada nggak dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi? Ada. Tuh kalau lakinya lagi mandi, yang ngerogohin kantong baju abang celana lakinya itu siapa itu? Ada nggak di sini ibu-ibu yang kayak begitu itu? Ada Pak? Kata bapak-bapaknya ada tuh. Itu namanya dosa sembunyi-sembunyi. Masyaallah muslimin, Aisyah didoain begitu, tersenyum, tertawa Sayyidah Aisyah. Ditanya sama Rasulullah, ya Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah doaku ini sudah membuat engkau bahagia? Apakah doaku sudah membuat engkau senang? Kata Aisyah, bala ya Rasulullah, ya aku senang. Tapi lihat, ternyata doa itu bukan cuma buat Sayyidah Aisyah istrinya. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli as-salah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, doa seperti tadi itu, innaha la du'ai li ummati fi kulli as-salah. Itu adalah doa yang aku panjatkan juga buat umatku dalam setiap solatku. Jadi kita umatnya ini dalam setiap solatnya Rasul didoain, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Kita didoain umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Rasul sama kita. Maka wajar kalau kita sayang, cinta sama Rasul. Mudah-mudahan yang hadir di sini benar-benar cinta sama Rasul. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya nanti akan bersama-sama Rasul di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tanya, cinta sama Rasul? Mau masuk syurga sama Rasul?
Mana bukti cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dr. Fadl Ilahi dalam Kutaib Shaghir dia nulis buku judulnya Hubbun Nabi wa Alamatu. Cinta sama Nabi dan orang yang tandanya itu cinta sama Nabi. Apa tandanya cinta? Ayo kita lihat. Benarkah kita cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama katanya tanda cinta seseorang kepada Rasulullah al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Dulu kalau Rasulnya masih hidup, ada keinginan begitu kuat untuk senantiasa menatap Rasul, membersamai Rasul. Maka enggak usah heran ada sahabat namanya Abu Hurairah. Kepentingan pribadinya itu terabaikan. Tinggalnya Suffah al-Masjidin Nabawi, emperan masjid. Enggak punya rumah Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah itu tidak menikah kecuali nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kepentingan pribadinya itu terabaikan, yang penting sang Rasul. Seakan di mana Rasul berada di situ ada sahabat Abu Hurairah. Maka tidak usah heran kalau kita baca hadis dikit-dikit an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Bahkan sampai hadis-hadis yang bercerita tentang rumah tangganya Rasul itu ditulis oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Itu dulu kalau Rasulnya masih hidup. Kalau Rasulnya sekarang sudah enggak ada, maka man ahabba syai'an aktsara min dzikri wa man ahabba an-nabi aktsara min as-salati alaihi. Yang cinta sama sesuatu dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Yang cinta sama Rasul dia akan banyak menyebut sang Rasul. Dia akan memperbanyak berucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo saya mengajak basahi bibir ini terus dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, zikir-zikir yang lain itu la tufidu wa la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa wa ma'a huduril qalb, kecuali yang berzikir itu menghadirkan hatinya. Semua zikir katanya tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau yang berzikir itu hadir hatinya ketika berzikir. Kecuali satu katanya, illa as-salawat ay illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tufidu wa tuqbal ma'a adami huduril qalb. Meskipun hatinya itu enggak hadir. Dulu ketika ayat yang memerintahkan orang untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Solawatnya Allah puji-puji, sana'uhu indal malaikatil muqarrabin. Allah puji-puji Nabi Muhammad di hadapan malaikat-malaikatnya. Rahmatullah lahu. Allah turunkan rahmatnya buat Nabi Muhammad. Fadluhu alaihi, Allah curahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat pun bersolawat. Wa malaikatu, malaikat-malaikat bersolawat. Du'auhum wastighfaruhum li Rasulillah. Malaikat-malaikat berdoa, malaikat-malaikat beristighfar buat sang Rasul. Baru kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat ketika turun ayat ini enggak lama ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad alimna faqad arafna. Berucap salam kepadamu ya Rasul kami paham, kami ngerti. Maka mereka dulu kalau ketemu dengan Rasulullah, ketika Rasul masih ada, mereka berucap salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Habiballah. Dulu Rasulnya masih hidup mereka begitu. Di dalam sebuah hadis, ketika Rasulnya sudah tidak ada, orang yang berucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah raddallahu alayya, kata Rasul, Allah kembalikan kepada saya ruh saya. Jadi kalau antum di tengah malam bangun, lalu antum dalam tahajud antum bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kan nabinya udah enggak ada.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raddallahu alayya ruhi." Allah kembalikan kepada saya ruh saya. Fa'aruddu as-salam. Untuk apa dikembalikan? Untuk menjawab salam dari kita semuanya. Salam udah dimengerti, tapi mereka bertanya, "Wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami seharusnya bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Karena waktu itu belum dikenal orang-orang bagaimana bersolawat kepada Rasulullah. Diajarin sama Rasul. Solawatnya apa? Ini lafaznya yang dari Rasul. Sigotnya dari Rasul. Salawatnya adalah qulu. Katakan oleh kalian. Salawatnya adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini sigot salawat yang dari Rasulullah. Lafaznya dari Rasulullah. Maka ulama-ulama mengatakan yang bersalawat seperti ini haza bil afdaliyah. Haza bil afdaliyah. Dia mendapatkan kemuliaan. Tetapi kata para ulama, siyagus salat laisa baqsuratan alaiha. Wal ahadis al waridah fi fadli salati ala nabi la li ifadatil hasar. Jadi salawat bukan cuma itu. Yang lain pun silahkan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Fadil dulu pernah singgah di pesantren Allah Yarham ke Ishaq Yahya. Dia ngasih itu amalan. Salah satunya amalannya adalah tentang solawat. Ternyata saya temukan juga tulisannya Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita berucap solawat dan salam, karena ayatnya bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Kata Imam An-Nawawi, an yajma bainas sholati wassalami ala Rasulillah. Jadi boleh sekarang kita kalau mau bersalawat kepada Nabi, kita bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Silahkan. Salawat yang bagaimanapun silahkan. Maka muncul salawat-salawat yang banyak. Di Maghrib, Maroko, tuh Ustadz Abdul Somad sering nyebut-nyebut tuh. Di Maroko itu kalau ada musibah, ada bala, orang-orang di Maroko itu kumpul. Ngapain dia? Dia baca sholawat at-tafrijiyah, sholawat nariyah, sholawat kamilah. Jumlahnya pun ditentukan berapa kali? 4.444 kali. Saya mau tanya sama jamaah di sini. Di Cipete ini udah turun hujan belum? Udah berapa lama belum turun hujan? Ada sebulan. Maunya ini sekali-kali boleh. Karena kalau kita melakukan sendiri malam Jumat 4.444 kali solawat kamilah, solawat nariyah atau solawat tafrijiyah, itu dari habis maghrib sampai subuh belum kelar tuh. Lah orang panjang banget. Solawatnya gimana? Allahumma sholli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wa ila akhiri. Terus panjang. Kalau kita sendiri dari habis maghrib sampai subuh belum tentu kelar. Maka Ustaz Abdul Somad itu sering nyebut-nyebut tuh. Orang-orang di Maghrib di Maroko itu kalau lagi ada bala, ada musibah, ada hajat yang begitu mendesak, orang-orang berkumpul. Dia melakukan sholawat namanya sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah. Boleh? Boleh. Yang lagi populer tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rashid Ridho, sholawat apa? Sholawat busyara. Itu lagi populer. Dan sholawat subhanallah, antum mau punya wudhu nggak punya wudhu silahkan saja. Bahkan Habib saya tuh kadang-kadang sholawatan itu sambil joget-joget tuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Coba antum lihat itu yang dia
bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi. Ini bait yang keempat, dia kayak orang nyanyi itu. Bi Rasulillahi wal badawi. Itu kan kayak orang nyanyi. Boleh salawatan begitu? Boleh. Ayo. Dan solawat ini sudah dikenal oleh penduduk langit sebelum dikenal oleh penduduk bumi. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, Innallaha malaikat bersolawat. Dan malaikat mendapatkan faidah dari solawat tersebut. Ada satu cerita cukup menarik di dalam buku Dalilus Sailin. Ada malaikat begitu mulia dia. Mulia banget. Jibril suatu hari bercerita kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata Jibril, inna fis sama malakan. Di langit itu ada seorang malaikat. Wa huwa ala sarir. Dia di atas tempat tidurnya, di atas tempat duduknya. Kalau dia udah duduk di atas tempat tidurnya, di atas tempat duduknya, wa haulahu sab'una alfa malak sufufan yakhdumuna. Dikelilingi 70.000 malaikat yang lain yang mengabdikan dirinya sama malaikat yang satu tadi. Jadi kalau udah malaikat itu duduk di tempat itu, malaikat 70.000 keliling semuanya mengabdi. Ada yang ngambilin air, ada yang nuangin air, ada yang nyuapin makanan, ada yang ngipasin dia, semuanya mengabdikan dirinya. Suatu hari malaikat Jibril ini ngomong lagi sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, malaikat yang mulia itu ra'aituhul ana mulqan fi jabali qaf munkasirul janah wa huwa yabki. Malaikat yang mulia itu sekarang katanya sudah dihempaskan, dilemparin oleh Allah dari puncak langit. Sekarang adanya di atas puncak gunung Jabal Qaf. Sayapnya patah, dia nggak bisa terbang, dia hanya bisa menangis. Lewat malaikat Jibril, ya Jibril isfa'li ila rabbina, mohonkan syafaat buat saya kepada Tuhan kita Allah. Malaikat Jibril nanya, ayuhal malak, majurmuk, emangnya apa salahmu? Dulu engkau mulia, tapi sekarang kenapa engkau jadi begini? Dilempar oleh Allah, terhempas di atas puncak gunung Qaf, sayapnya patah, nggak bisa terbang, cuma bisa menangis. Maka ditanya sama malaikat Jibril, wa majurmuk, emangnya apa salahmu? Lalu malaikat ini ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril katanya, inda lailatul mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu melewati 7 lapis langit. Setiap lapisan langit itu malaikat-malaikat penghuni langit, para anbiya. Nabi masuk, Nabi lewat, yaqumuna ta'ziman lin nabi, mereka berdiri mentakzim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata malaikat yang satu ini, ketika dia lewat di hadapanku, aku berada di tempat tidurku, di tempat dudukku, marwa Muhammadun wa Jibril, fama kumtu ana lahu ta'ziman, saya tidak berdiri mentakzim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata malaikat yang satu ini? Fa'aqabani Allahu bimithli hadhil uqubah. Allah lemparkan saya, Allah siksa saya, Allah buang saya dari langit. Dia lemparin saya ke atas puncak gunung Jabal Qaf. Sayap saya patah, saya nggak bisa terbang. Itu malaikat. Maka malaikat Jibril yatadoro amam Allah, bersimpu di hadapan Allah, merengek di hadapan Allah, ya Allah kesianin. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan maafkan dia dengan satu syarat katanya. Apa syaratnya? Hatta yusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat itu mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah yang bersolawat. Malaikat saja mendapatkan fadilahnya, manfaatnya, apalagi kita. Maka saya katakan, ayo di bulan Rabiul Awal ini basahi bibir dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama mengatakan, idza kunta fi dhiqin wa hammin wa faqatin wa amsayta makruban wa asbahta fi haraj, sholli
alal mukhtar min ali hashimin kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Kata para ulama, idza kunta fi dhikin, kalau kamu dalam kesempitan, wa hammin, kalau kamu dalam kesedihan, wa faqatin, dalam kefakiran, amsayta makruban, sore hari dirundung duka, dirundung sedih, asbahta fi haraj, pagi hari dililit masalah. Kalau udah pagi aja ada rasa takut. Takut kenapa? Takut ketemu tukang kredit. Datang pagi ada rasa takut. Takut apa? Takut debt kolektor. Apa kata para ulama? Sholli alal mukhtari min ali hashimin kathiran. Bersolawatlah kalian kepada makhluk pilihan Allah dari keluarga Bani Hashim. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya. Fa inna Allah ya'tika bil faraj. Allah akan mendatangkan jalan keluar buat solusi, buat problem-problem kamu. Saya mau tanya di sini, siapa yang nggak punya problem? Nggak ada. Siapa yang banyak utangnya? Siapa yang besok udah jatuh tempo bayar kontrakan? Oh banyak. Anak muda siapa yang belum ketemu jodohnya? Ada. Ada. Orang tua siapa yang pengen kawin lagi? Pak, pulang dari sini ntar udah sholawatan aja yang banyak. Ditanya sama bininya, bang lu sholawatan mulu? Iya gue lagi punya hajat. Boleh gak? Boleh apa kagak? Apa sih bang hajat lu? Ntar lah lu tahu sendiri. Gitu aja udah sholawatan aja sholawatan. Ntar kalau udah jadi baru bilang, nah ini dia hajat gua nih gitu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi yang kedua Ustaz Rashid Ridho sudah menyebutkan. Yang kedua kalau di dalam buku tadi, al-isti'dad at-tam li badlin nafsi wan nafis dunal habib. Orang yang aku cinta dia akan siap berkorban apapun demi sang Nabi. Kemarin saya cerita itu. Di tempatnya Syukran Kurniawan itu. Di Lebak Bulus itu ada maulid. Subhanallah. Kalau ada maulid itu rapatnya cuma 15 menit. Kebetulan saya ada di majelis itu. Dia masih pakai itu nampan yang ada dagingnya itu. Ada nampan daging, ada nampan buah. Datang orang disuruh makan. Subhanallah. Rapatnya cuma 15 menit. Begitu dia rapat ketuanya pada nyaut. Gua 15 nampan. Gua 20 nampan. Gua 10 nampan. Gua 5 nampan. Hitung. Wah cukup udah. Karena kita cuma ngundang misalkan 350 orang. Buahnya gua gua nanas. Gua belimbing. Sound system gua yang bayar. Tenda gua yang nanggung. 15 menit. Jadi muludan. Saya tanya sama orang-orang tua di situ. Hebat amat ini bisa begini. Apa kata orang tuanya? Emang buat siapa Ji? Ini buat Nabi katanya. Jawabannya singkat banget. Emang buat siapa Ji? Ini buat Nabi. Cuman begitu doang dia. Mudah-mudahan yang ikut andil dalam terselenggaranya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis Bahjatul Wasail ini, insyaallah nanti akan bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi nasrus sunnah wa dzabbu anisyariah. Kalau orang itu cinta sama Nabi, dia akan mentaati sang Rasul, perintah-perintahnya ditaati, larangan-larangannya ditinggalkan, dia akan bela sunnahnya, dia akan pertahankan syariatnya. Pak, Bu, Bu, jangan tiap tahun maulid tapi nggak berubah. Ayo berubah. Tadi Ustaz Rashid Ridho udah ngajak ngaji. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang tercecer dari kelompoknya. Malam Senin pada duduk di sini dia kagak. Hati-hati itu dia. Duduk di sini. Serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang tercecer dari kelompoknya. Ada pengajian dia kagak mau ngaji.
Kalau perlu ini Kamtibmasnya itu kalau lagi giliran ngaji keliling. Pak Sofyan. Pak Sofyannya suruh keliling. Pak Sofyan besok masih pengajian keliling. Ngapain? Lu ngapain kagak ngaji? Sono berangkat. Mau nggak kira-kira disuruh sama Pak Sofyan ngaji? Subhanallah la haula wala quwata illa. Ayo. Saya mengajak ayo berubah. Malah yudraku kulluhu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa semuanya antum ambil sunnah Nabi, ada yang diambil. Saya betul-betul terpacu untuk mengamalkan yang satu ini. Hadis yang menyuruh kita ketika azan itu untuk meniup jempol kita, kemudian mengecupnya dan berdoa lalu diusapkan ke mata. Subhanallah, itu hadis. Jadi waktu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah titipkan di kepala bagian belakangnya Nabi Adam nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Itu kalau kisahnya begitu. Maka Nabi Adam alaihissalam begitu tercipta, malaikat selalu menguntit, ngikutin aja dari belakang. Kenapa? Karena indahnya melihat nur Muhammad yang dititipkan Allah di belakang kepalanya. Kata Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, kenapa nih malaikat ngikutin saya? Karena saya titipkan kepada dirimu wahai Adam, nur cahayanya Nabi Muhammad di belakang kepalamu. Kalau begitu ya Allah, pindahkan ke depan wajah saya. Dipindahin, di mana dipindahin? Antara dua alis matanya, ditaruh di sini. Benar, malaikat nggak ada lagi yang di belakang. Di mana sekarang? Di depan kayak begini melototin aja, Nabi Adam diliatin aja. Kenapa? Karena indahnya nur Muhammad di sini. Saya mau tanya, Nabi Adamnya udah ngelihat belum? Belum. Ya Allah, aku pengen melihat indahnya nur Muhammad ya Rabb. Maka Allah pindahkan ke jari-jari jempolnya. Maka itu ada syariatnya. Kalau mendengar suara azan sampai di asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gabungkan jempol kalian. Digabungin jempolnya. Sudah digabungin, ditiup atau dikecup sama bibir kita. Sambil berdoa dengan ucapan marhaban bihabibi wa biqurrati aini Muhammadin ibni Abdillah. Baru setelah itu diapain? Diusapkan ke mata kita begini. Paham ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gabungkan dua jempolnya. Udah digabungkan, dikecup. Sambil berucap marhaban, selamat datang bihabibi, wahai kekasihku, wa qurrati aini, yang sedap dalam pandangan mataku, Muhammad ibni Abdillah. Baru habis itu diusapkan ke mata. Apa hikmahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya la ta'ma wa la tarmad. Orang yang melakukan itu, di dalam hadis dikatakan matanya nggak akan pernah kena penyakit buta dan matanya nggak akan pernah kena penyakit aromat merah-merah begitu. Biasanya mata kita suka merah-merah. Ada orang bilang, Ji, mata gua sampai sekarang 60 tahun masih bisa baca Quran nggak pakai itu. Apa bang rahasianya? Rahasianya gua setiap waktu itu jus wortel. Kata bilang, saya hebat bang. Tapi abang akan lebih hebat lagi kalau juga dibawa sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan terusin bikin jus wortel. Tapi setiap kali datang panggilan azan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gabungkan dua jempol kita, kecup sambil berdoa marhaban bihabibi wa biqurrati aini, usapkan ke mata kita, la ta'ma wa la tarmad. Mata kita insya Allah nggak akan pernah kena penyakit buta, nggak akan pernah kena penyakit mata yang lain. Allahu Akbar walillahillah. Ini sunnah Nabi. Saya bilang orang di luar Islam itu bawa sunnah Nabi. Ada hadis. Orang-orang Yahudi nanti akan pecah perang tuh sama orang Islam. Maka ada hadis bunyinya, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti pecah perang antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Kemana aja si Yahudi lari, diubar sama orang Muslim. Di mana aja ngumpet, dikasih tahu. Hatta yakhtabi'u wara'al hajar awis syajar.
Sampai dia ngumpet di balik bebatuan, di balik pepohonan. Puunan ngasih tahu, ya Muslim, ta'al, hada Yahudiyun khalfi, ta'ala uqtulhu. Orang Muslim, nih ada orang Yahudi ini ngumpet di belakang saya. Kata batu, kata pepohonan. Nih orang Yahudi ngumpet di belakang saya. Ta'ala uqtulhu. Sini, bunuh tuh Yahudi. Kecuali kata Rasul ada satu puunan yang gak ngasih tahu, illa syajaratal gharqad. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad itu seperti pohon berduri, bisa sampai 4 meter. Subhanallah. Ada seorang Habib yang kerap kali ke Israel, ke Palestina. Di Israel tidak ada satu rumah orang Israel pun kecuali di depan rumahnya ditanam syajaratul gharqad. Nggak ada satu rumah orang Israel pun kecuali di depannya itu ditanam pohon gharqad. Sepertinya orang Yahudi itu yakin sekali bahwa kalau satu saat pecah perang antara orang Muslim dan orang-orang Yahudi, ketika mereka diuber-uber oleh orang Muslim, pepohonan bebatuan ngasih tahu kecuali satu puunan syajaratul gharqad yang nggak ngasih tahu. Yahudi mengamalkan hadis. Kita bagaimana? Saya tutup kisah lagi. Ada orang Saudi Arabia sakit. Apa sakitnya? Migren. Berobat ke Saudi di mana aja udah. Biayanya udah nggak terhitung, nggak sembuh-sembuh dia. Akhirnya dia terbang ke Swiss. Sampai di Swiss diperiksa. Kata orang Swiss, dokternya itu mengatakan, anta Muslim. Kamu orang Muslim? Iya. Orang dokter Swiss itu bilang, obat penyakit kamu ini ada di ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dia. Yang Muslim tadi kaget. Yang mana katanya? Bukankah Rasulmu ketika engkau berwudu menyuruh kamu untuk melakukan istinsyak wal istidthar? Kalau kita wudu itu kan biasanya cuma begini-begini doang. Kalau yang namanya istinsyak itu ambil airnya sedot. Itu namanya istinsyak. Baru kita keluarin. Itu katanya obatnya. Pulang dia. Belum sembuh. Tapi dia niat, ya Allah, Nabi Muhammad aku tinggalkan. Sekarang aku mau kembali ke jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia berwudu, dia angkat itu airnya, dia sedot. Baru dia buang airnya. Nggak sampai 1 bulan migrennya kalau dulu bertahun-tahun nggak sembuh. Biayanya mungkin kalau dihitung dengan rupiah mungkin ratusan juta. Dengan mengamalkan sunnah Rasul sembuh dia. Allahu Akbar walillahilhamd. Ayo. Antum sekarang disuruh karena buruknya cuaca suruh pakai masker lagi. Ada penyakit katanya ispa apa itu? Gangguan pernapasan. Coba silakan terus pakai masker, tapi di samping pakai masker coba lakukan sunnah Rasul. Setiap kali berwudu sedot airnya, istinsyak lalu buang. Insya Allah kita akan sembuh dari berbagai penyakit. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini bulan yang paling tepat, paling cepat untuk bisa meraih cintanya Rasul, kedekatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo lakukan. Kita ingat kembali sang Rasul. Kita rindukan sang Rasul. Kita cintai sang Rasul. Sehingga nanti di hari kiamat kita akan membersamai Rasul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Nastaghfirukum, mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.